siang Bu Nila, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya sebentar nih Bu Nila nih. Oh iya, tidak apa-apa, saya longgar. Ya, terima kasih Bu Nila. Ini begini Bu Nila, saya sebagai CGP ini angkatan 11 mendapatkan tugas untuk wawancara dengan pimpinan sekolah Bu Nila. Nah, ini berkaitan dengan keputusan seorang pimpinan dalam menyelesaikan dilema etika Bu Nila. Nah, untuk itu mohon diperkenankan saya untuk memohon bantuan Bu Nila nanti untuk wawancara, dan ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Nila. Ya, baik Pak Marto. Silakan. Iya nih Bu Nila. Ya. Terima kasih Bu Nila. Nah, ini saya awali untuk yang pertama nih Bu Nila. Selama ini bagaimana Bu Nila dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu Nila? Kalau selama ini saya mengidentifikasi dilihat dari permasalahannya, apakah itu mengandung sebuah masalah yang terkait dengan hukum atau sesuatu masalah itu timbul karena ada sesuatu yang sama-sama bernilai kebajikan. Jadi ada dua perkara tapi sama-sama ini baik, ini juga baik. Nah, seperti itu. Terima kasih Bu Nila. Intinya yang dilema etika baik dan baik seperti itu nih Bu Nila. Benar dan benar. Yang rujukan moral kan hubungannya dengan hukum, jadi ada pelanggaran hukum seperti itu Pak. Terima kasih Bu Nila. Untuk yang kedua nih Bu Nila, selama ini bagaimana Bu Nila menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Nila, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu Nila. Monggo Bu Nila. Selama ini tentunya saya berkoordinasi dengan dewan guru maupun kalau mungkin masalahnya yang agak rumit mungkin saya juga butuh bantuan orang tua seperti itu. Jadi saya juga menerapkan 9 langkah bagaimana mengambil keputusan terkait dengan nilai-nilai kebajikan ini Pak. Seperti itu. Nilai yang terpenting bagi Bu Nila kolaborasi gitu. Iya, kolaborasi. Mana yang lebih utama atau mana yang dampak positifnya lebih banyak, yaitu yang saya ambil, dan yang mana pihak-pihak ini juga tidak ada yang dirugikan. Luar biasa Bu Nila. Mungkin ini nanti bisa saya contoh dan saya terapkan di sekolah saya Bu Nila. Semoga semakin maju dan sukses Pak. Terima kasih Bu Nila. Nah, saya lanjutkan ya Bu Nila. Iya. Untuk pertanyaan ketiga Bu Nila, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apakah yang biasa Bu Nila lakukan selama ini? Tadi terkait dengan yang tadi juga sama ya. Jadi langkah-langkah yang pertama saya ambil sama Pak Marto, saya juga tidak mungkin memutuskan sendiri. Jadi saya perlu berkoordinasi dengan teman-teman maupun dengan orang tua untuk mengambil keputusan. Pertimbangan gitu. Iya, pertimbangan. Luar biasa, sangat menarik jawaban Bu Nila. Ini mengutamakan pertimbangan dari berbagai pihak nanti Bu Nila. Untuk yang keempat Bu Nila, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Nila anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu Nila? Hal-hal yang saya anggap efektif yaitu terkait bagaimana kita menemui atau menemukan masukan-masukan dari pihak lain. Jika ada dilema etika yang sama-sama baik, kemudian itu tadi kita ambil yang dampak positifnya itu lebih besar, itu mungkin yang lebih efektif Pak Marto. Seperti itu Iya. Bu Nila, seperti itu untuk yang pertanyaan kelima Bu Nila, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang mungkin Bu Nila pernah temui? Iya. Yang pernah saya temui itu pernah ya Pak ya, dilema etika itu anak itu sama-sama pintar dan sama-sama mempunyai bakat di bidang yang sama. Tetapi untuk menemukan mana ya yang lebih baik untuk lomba, misalnya dalam acara lomba. Nah, itu kita juga mendapat masukan dari pihak-pihak lain. Oh, ini Bu yang lebih nanti bisa dimasukkan untuk lomba. Jadi seperti itu, tantangannya itu seperti itu. Jadi takutnya anak itu nanti kecewa kalau misalnya nggak diikutkan. Nah, tapi kita ada cara Pak untuk anak tidak di yang itu tadi
diberikan penghargaan oleh sekolah. Jadi semacam hadiah maupun piagam-piagam bagi yang tidak kita ikutkan lomba di tingkat kecamatan, mungkin seperti itu. Semacam apresiasi. Iya, Ya. apresiasi. Baik Bu Nila, strategi Bu Nila mungkin sangat menarik. Ini juga nanti bisa saya terapkan juga untuk di sekolah saya nanti Bu Nila. Banyak hal-hal yang mungkin saya ambil dari apa yang diungkapkan Bu Nila seperti itu. Baiklah Bu Nila, untuk pertanyaan yang keenam, apakah Bu Nila memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, mungkin apa langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikannya atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Nila jalankan? Untuk jadwal tidak ada Pak Noto ya. Jadi ketika ada permasalahan yang sekiranya itu masalahnya ringan dan bisa diselesaikan di tempat, ya langsung kita selesaikan seperti itu. Tergantung situasi Iya, dan kondisi. Luar biasa, tapi tidak ada untuk jadwal khusus, tidak ada. Seperti kasus-kasus bullying kemarin, karena kasusnya agak lumayan, jadi kita berkoordinasi dengan orang tua, kemudian koordinasi dengan polsek juga, mengadakan suatu kegiatan bersama-sama di sekolah. Berbagai pihak atau Iya, berbagai pihak. Terima kasih Bu Nila. Untuk yang ketujuh, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Nila dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah itu tentu saja kerjasama kolaborasi dari semua pihak tersebut. Itu yang sangat mendukung bagaimana saya mengambil keputusan secara tepat. Tentunya juga langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan tadi. Oke, terima kasih Bu Nila. Ini untuk yang terakhir ya, nomor 8 pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang Bu Nila sampaikan tadi, tentunya banyak pembelajaran lah. Ini saya untuk menanyakan pembelajaran apa yang dapat Bu Nila petik dari pengalaman Bu Nila dalam mengambil keputusan dilema etika, Bu Nila. Baik, pembelajaran yang dapat saya petik itu yang pertama, kita tidak bisa terburu-buru untuk mengambil keputusan, Pak. Terus kita tidak bisa mengambil keputusan itu secara individual atau dari diri kita sendiri. Pihak benar. Iya, sepihak. Jadi harus ada pihak-pihak lain. Kemudian bagaimana saya menerapkan pengambilan keputusan dengan 9 langkah pengambilan keputusan tadi secara bijaksana. Luar biasa Bu Nila, banyak sekali jawaban-jawaban yang membuat saya terinspirasi, yang bagi saya sebelumnya belum saya pahami dengan wawancara dengan Bu Nila yang sudah menerapkan pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin di SD Negeri Mojonganu 2. Tentunya ini hal yang sangat membuat saya lebih memiliki paradigma atau pemikiran baru serta pengalaman yang nantinya bisa saya ambil untuk saya terapkan di sekolah saya Bu Nila. Depannya semakin sukses, amin, amin, semakin amin. berprestasi untuk anak-anak didiknya. Nah, semoga kita juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa mendampingi anak seperti itu Bu Nila. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya tanyakan kepada Bu Nila. Sekali lagi saya berterima kasih telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai Bu Nila. Nah, mungkin nanti di lain waktu ada hal yang saya butuh untuk wawancara atau mungkin data berkaitan dengan tugas-tugas saya untuk Bu Nila, mohon untuk selalu siap membantu saya. Siap membantu Pak. Terima kasih. Saya ucapkan itu yang bisa saya sampaikan Bu Nila. Saya ucapkan terima kasih Bu Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Narto? Sebelumnya saya mohon maaf Pak Joni telah mengganggu waktu jenengan. Ini saya mendapatkan tugas sebagai CGP untuk mewawancarai Pak Joni terkait dengan tugas saya, yaitu tentang pengambilan keputusan oleh pemimpin sekolah Pak Joni. Oh gitu ya. Sebelumnya saya mohon izin Pak Joni, apakah saya nanti diperkenankan untuk memberikan pertanyaan terkait hal itu terhadap Pak Joni? Ya siap, saya akan mencoba menjawab berdasar apa yang sudah saya lakukan secara realita di sekolah saya.
Terima kasih Pak Nggih. Joni. Mungkin yang pertama saya mulailah langsung Pak Joni. Nggih, monggo. Yang pertama Pak Joni, selama ini bagaimana Pak Joni dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak Joni? Ya. Untuk menganalisis itu ya memang untuk dilema etika itu suatu hal yang bisa dikatakan sama-sama benarnya secara moralnya, tetapi bertentangan. Nah ini biasanya menyangkut kasus-kasus cemburu sosial seperti itu. Seperti itu. Iya. Kemudian kalau yang satunya tadi apa? Bujukan moral. Bujukan moral. Nah, bujukan moral ini antara benar dan salah. Antara benar dan salah, maka untuk kasus ini biasanya kita pakai norma yang berlaku di masyarakat sekitar sekolah seperti itu. Seperti itu, luar biasa Pak Joni. Saya lanjut untuk pertanyaan kedua nih Pak Joni. Iya, monggo. Selama ini bagaimana Pak Joni menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Pak Joni, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Monggo Pak Joni. Iya. Yang pertama kita menganalisis permasalahan tersebut, kemudian mengajak rekan-rekan guru awal mulanya itu bagaimana, kemudian kebenaran ini bagaimana. Jadi kita harus berkonsultasi, bermusyawarah dengan teman-teman guru, kemudian nanti bisa menghasilkan kebijakan yang berpihak pada murid. Itu yang terpenting Pak. Seperti itu Pak Joni, luar Iya. biasa. Berarti intinya kita utamakan kolaborasi gitu Pak Iya, Joni. kolaborasi itu. Nah, terima kasih Pak Joni. Untuk yang ketiga Pak Joni, Iya. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Joni lakukan selama ini? Ya biasanya kita menganalisis dulu permasalahannya apa, kemudian mengumpulkan informasi, kita ajak teman-teman guru, penyebab permasalahannya seperti apa, lah kemudian setelah itu nanti kita baru bisa mengambil keputusan yang berpihak kepada murid dan bertanggung jawab. Setelah itu kita evaluasi seperti itu Pak. Terima kasih Pak Joni, Iya. jawaban yang luar biasa. Pertanyaan yang keempat Pak Joni, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Joni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak Joni? Ya yang paling efektif itu kita pakai paradigma gitu. Paradigma, kemudian langkah-langkah penyelesaian permasalahan, di samping itu juga kita berkolaborasi seperti itu Pak. Kemudian yang tidak kalah penting itu kita analisis dulu awalnya seperti itu Pak. Intinya analisis sangat penting ya Pak Joni? Iya. Kemudian endingnya keputusan itu, kebijakan itu harus yang berpihak kepada murid dan bertanggung jawab. Itu yang utama. Iya. Pertanyaan yang kelima Pak Joni, Iya. hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Iya. dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, dilema etika itu memang permasalahannya agak rumit karena apa? Mengenai perasaan, ya, sama-sama benarnya secara moral, cuma berbeda. Nah itu kita harus main perasaan. Seperti halnya kecemburuan sosial ini yang sering terjadi lah. Iya, Ini kita harus benar-benar menganalisis sesungguhnya bagaimana cerita awal permasalahan seperti ini. Kemudian kita ajak teman-teman atau pihak-pihak terkait untuk mengumpulkan pendapat, kemudian kita bisa mengambil sebuah keputusan yang nanti berpihak kepada murid. Seperti itu Pak. Luar biasa Pak Joni, dalam hal ini keputusan yang diambil nanti intinya berpihak pada murid. Iya, Pak Joni? iya. Ini sangat menginspirasi untuk saya Pak Joni. Saya lanjutkan nih Pak Joni untuk Iya, pertanyaan silakan. yang keenam Pak Joni. Iya. Apakah Pak Joni memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Joni langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya
bentuk atau prosedur seperti apa yang bisa Pak Joni jalankan? Ya, ini sesuai dengan permasalahannya. Kalau permasalahannya ringan ya, kalau kita bisa atasi sekaligus ya, kita bisa langsung mengatasinya. Tetapi kalau permasalahannya agak rumit, agak besar lah, tidak menutup kemungkinan saya akan mengundang pihak-pihak tertentu kemudian menjadwalkan untuk membahas permasalahan ini. Seperti itu, Pak. Jadi melihat situasi dan kondisi permasalahannya bagaimana, seperti itu. Ini hal yang menarik buat saya Pak Joni. Dari jawaban Pak Joni ini berarti tidak ada jadwal tertentu nih. Kita hanya melihat situasi Dan kondisi seperti itu. seperti itu. Menarik sekali Pak Joni jawaban jenengan, dan ini sudah diterapkan di SD Negeri Cupak nih, Iya. Pak Joni. Untuk pertanyaan ketujuh Pak Joni, Nggih. adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Joni dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, ini keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebijakan yang saya pahami, Pak Marton. Untuk kebaikan siswa di lembaga kami, seperti itu. Jadi nilai-nilai kebijakan ini sangat-sangat penting sekali. Mengutamakan nilai-nilai kebajikan. Iya. Ini mungkin nanti bisa saya terapkan juga saya sebagai pemimpin pembelajaran Pak Joni di Iya. SD saya nanti, karena Pak Joni telah menginspirasi sekali dalam jawaban-jawaban dan tindakan-tindakan yang sudah Pak Joni laksanakan selama ini. Alhamdulillah. Nah, untuk itu pertanyaan terakhir nih Pak Iya. Joni, ngapunten nggih Pak Joni. Jadi nggih. monggo. Dari semua hal yang telah Pak Joni sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Joni petik dari pengalaman Pak Joni dalam mengambil keputusan dilema etika Pak Joni? Ya, yang pertama itu ya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, kemudian prinsip pengambilan keputusan, kemudian paradigma, itu poin-poin yang dapat kita ambil. Dari pembelajaran kasus-kasus dilema etika. Betul sekali. Luar biasa Pak Joni, saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai, dan jawaban-jawaban Pak Joni menginspirasi saya yang nantinya mungkin banyak hal yang akan saya terapkan Pak Joni. Iya. Semoga kita selalu diberikan kesempatan untuk selalu mendampingi anak-anak. Amin. Terima kasih sama-sama. Semoga sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat Pak Joni. Untuk itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih Pak Joni. Mungkin di lain waktu saya juga nanti ada hal-hal yang setidaknya nanti butuh Pak Joni untuk memberikan saya pencerahan. Kita saling Semoga sharing. Pak Joni Iya. selalu siap nih. Siap, kita sharing saja Pak. Iya. Terima kasih Pak Joni. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.